Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengenalan akan Tuhan sangat penting bagi kita, sebab kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi, dan kita dikenal oleh Tuhan. Kita harus belajar dari seorang yang bernama Daniel pada waktu menjadi tawanan di Babel. Daniel tetap memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Daniel belajar untuk setia kepada Allahnya ketika kepadanya diperintahkan untuk menyembah patung raja. Dengan berani dan tegas Daniel menolaknya. Dia tahu sanksi apa yang akan dia terima ketika menolak untuk menyembah patung itu. Hal itu dilakukannya karena Daniel mengenali siapa Tuhan Allahnya. Daniel mempunyai standar hidup yang benar, di mana dia tetap berdoa sekalipun ada harga yang harus dibayarnya. Kehidupan Daniel telah membuat raja-raja mengakui bahwa di dalam diri Daniel ada roh para dewa. Daniel memuliakan Allah dalam hidupnya, sehingga raja-raja mengakui Allahnya Daniel. Daniel dan teman-temannya yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang teguh pendiriannya. Mereka tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka telah menghitung harga yang harus dibayar. Mereka telah mengukur resikonya. Mereka menyadari apa akibat tindakan mereka. Mereka mengenali Allah mereka dengan benar, sehingga mereka percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan atas hidup mereka. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka tidak pernah gentar. Mereka yakin bahwa pandangan mereka benar dan kesetiaan mereka kepada Allah menuntut mereka melakukannya. Seperti itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mungkin menemukan bahwa keputusan untuk menempuh arah yang benar menimbulkan kesulitan besar. Tetapi sekali mereka yakin akan hal itu, mereka merangkulnya dengan penuh keberanian dan tanpa ragu-ragu. Tidak ada kedamaian seperti yang dialami orang-orang yang pikirannya dikuasai dengan jaminan sepenuhnya
bahwa mereka mengenal Allah dan Allah mengenal mereka. Hubungan ini menjamin perkenanan Allah kepada mereka dalam kehidupan mereka untuk selamanya. Itulah damai sejahtera yang dikenal oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena itu mereka tetap berdiri dan tegak, tenang dan percaya diri di depan ultimatum Nebukadnezar. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16-18 mengatakan, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Mereka tidak mau menyangkal Allah mereka, karena mereka kenal dengan Allah yang mereka sembah dan percayai. Di tengah-tengah tantangan dan goncangan yang ada, apakah kita tetap mempercayai Allah? Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi sebuah hubungan yang mendalam yang membentuk cara hidup dan keputusan kita. Daniel dan teman-temannya menjadi teladan bagaimana orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh akan tetap berdiri teguh dalam kebenaran, meskipun harus menghadapi resiko besar. Mereka tidak digoyahkan oleh tekanan dunia, karena keyakinan mereka pada Allah jauh lebih besar daripada rasa takut akan konsekuensi yang mereka hadapi. Mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah sanggup melepaskan mereka, namun mereka juga siap menerima apapun kehendak Tuhan, karena mereka percaya bahwa Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Keteguhan hati Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan bahwa pengenalan yang benar akan Allah menghasilkan hidup yang benar dan keberanian yang sejati. Hubungan yang erat dengan Tuhan memberikan damai sejahtera, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Renungan hari ini mengajak kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, bukan hanya agar kita kuat dalam menghadapi ujian, tetapi juga agar kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebab pengenalan yang sejati akan Tuhan akan membawa kita pada kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu atas hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Ajari kami seperti Daniel dan teman-temannya untuk memiliki hati yang teguh dan iman yang tidak tergoyahkan. Tolong kami agar tetap setia dalam setiap keadaan, bahkan ketika dunia menekan kami untuk mundur dari kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi bukti bahwa kami mengenal dan dikasihi oleh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu,
dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Bahkan Tuhan memberkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.